Kekacauan di perusahaan Aditya semakin terasa setelah Sandra mulai memainkan perannya secara licik. Dengan memanfaatkan keadaan perusahaan yang masih belum sepenuhnya stabil, Sandra diam-diam menjalin komunikasi dengan pihak luar dan menyatakan niatnya untuk menjadi investor baru. Ia mengajukan tawaran besar, yaitu kepemilikan saham sebesar 40%. Sementara 60% sisanya tetap milik Cynthia yang sebelumnya menggantikan posisi mendiang Bobby. Langkah Sandra ini pada awalnya terlihat seperti bentuk dukungan untuk menyelamatkan perusahaan, namun sebenarnya tersimpan niat tersembunyi. Ia ingin menguasai sebagian besar kendali perusahaan agar dapat memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadinya. Dengan menjadi investor, Sandra berharap bisa lebih bebas mengatur urusan internal dan memperkuat posisinya di hadapan Aditya serta keluarganya. Di sisi lain, Cynthia menerima informasi ini dengan hati-hati. Ia masih mempertimbangkan kelayakan moral dan reputasi orang-orang yang terlibat dalam perusahaan. Namun tanpa sepengetahuan Cynthia, Sandra mulai menunjukkan sifat aslinya di luar urusan bisnis. Ia semakin sering memperlakukan Mutiara dengan kasar, menghina, bahkan mencoba menjatuhkannya di hadapan karyawan lain. Bukan hanya Mutiara, Sandra juga mulai bersikap tidak sopan kepada keluarga Aditya, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya kini memiliki kekuasaan baru. Perlakuan Sandra yang semena-mena ini lambat laun sampai juga ke telinga Cynthia. Beberapa karyawan mulai bercerita tentang sikapnya terhadap Mutiara dan keluarganya. Ketika Cynthia akhirnya mengetahui bahwa Sandra selama ini berbuat kejam terhadap gadis yang justru pernah menolong suaminya, ia terkejut dan kecewa. Di titik ini, posisi Sandra mulai goyah. Cynthia mempertimbangkan ulang semua rencana kerjasama yang sudah disusun. Ia tidak ingin perusahaannya berurusan dengan orang yang bermoral buruk dan bisa merusak citra bisnisnya. Bagi Cynthia, Mutiara bukan hanya seseorang yang berjasa, tapi juga simbol ketulusan dan kejujuran yang harus dijaga. Jika rencana ini berlanjut, kemungkinan besar Cynthia akan membatalkan seluruh kerjasama dengan Sandra dan menarik kembali investasinya. Langkah itu bukan hanya bentuk keadilan bagi Mutiara, tetapi juga peringatan bagi siapapun yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara yang salah. Dari sinilah ketegangan baru akan muncul, karena Sandra tentu tidak akan tinggal diam setelah posisinya terancam. Ambisi dan rasa benci Sandra terhadap Mutiara tampaknya semakin tak terbendung. Setelah gagal menjatuhkan Mutiara di perusahaan dan di hadapan keluarga Aditya, kini Sandra mengalihkan sasarannya ke tempat kerja baru Mutiara, sebuah kafe sederhana tempat gadis itu bekerja untuk membangun hidupnya sendiri. Dengan segala cara, Sandra berusaha agar Mutiara dipecat dari kafe tersebut. Sandra menyusun rencana licik dengan menyuap salah satu pelanggan agar berpura-pura menjadi korban pelayanan buruk dari Mutiara. Ia bahkan menyuruh orang suruhannya membuat keributan di kafe, berharap agar manajer melihat Mutiara sebagai penyebab masalah. Segalanya nyaris berjalan sesuai rencana ketika Mutiara dituduh membuat keributan yang merusak citra kafe di depan pengunjung lain. Namun tanpa disangka, kehadiran Ibu Cynthia mengubah semuanya. Saat kejadian berlangsung, Cynthia kebetulan berada di kafe itu untuk rapat ringan dengan salah satu rekan bisnisnya. Ia melihat langsung bagaimana Mutiara difitnah dan diperlakukan tidak adil. Cynthia merasa iba sekaligus heran dengan cara orang-orang memperlakukan gadis itu. Apalagi setelah mengetahui namanya Mutiara, nama yang juga pernah disebut almarhum suaminya Bobby sebelum meninggal. Cynthia kemudian turun tangan dan membela Mutiara di depan pengelola kafe. Ia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan membongkar tipu daya orang suruhan Sandra. Semua bukti yang dikumpulkan Sandra justru berbalik arah, membuatnya semakin tampak jahat di mata publik. Sejak kejadian itu, Cynthia menjadi pelindung diam-diam bagi Mutiara. Ia mulai memperhatikan setiap langkah gadis itu dan memastikan tak ada yang bisa lagi merugikannya.
Kedekatan emosional antara keduanya semakin terlihat seolah takdir kembali mempertemukan mereka karena ada ikatan batin yang belum terungkap sepenuhnya. Sementara itu, Sandra yang gagal lagi menjadi semakin marah dan frustrasi. Ia tidak menyangka bahwa Cynthia, orang yang kini memegang kendali perusahaan dan kekuasaan, justru berpihak pada Mutiara. Dalam hati, Sandra mulai menyusun rencana baru. Kali ini lebih berbahaya karena ia menyadari bahwa selama Mutiara masih dilindungi oleh Cynthia, posisinya di perusahaan maupun dalam keluarga Aditya akan semakin terancam. Seiring berjalannya waktu, Ibu Cynthia mulai benar-benar memahami siapa sebenarnya Sandra. Awalnya ia hanya mendengar nama Sandra dari pembicaraan seputar bisnis dan urusan perusahaan Aditya Wanita yang selalu berusaha tampil sopan di depan para pemegang saham. Namun setelah serangkaian kejadian yang melibatkan Mutiara, Cynthia perlahan melihat sisi gelap Sandra yang sesungguhnya. Dari berbagai laporan dan kejadian kecil di lapangan, Cynthia mulai menyusun potongan-potongan perilaku yang janggal. Ia mengetahui bahwa Sandra kerap menggunakan nama perusahaan untuk kepentingan pribadi, memutarbalikkan fakta, bahkan menjatuhkan orang lain yang dianggap menghalangi ambisinya. Cynthia siapa dirinya sebenarnya, bagaimana ia bisa begitu mirip dengan Widuri, dan apakah ada hubungan tersembunyi di balik kemiripan itu. Bagi Cynthia, pertemuan itu juga meninggalkan tanda tanya besar. Ia mulai memperhatikan bahwa banyak orang di lingkungan Aditya sering menyebut nama Mutiara, seorang gadis yang dikatakan telah menolong keluarga itu. Secara perlahan, rasa ingin tahunya tumbuh hingga akhirnya ia mulai mempertimbangkan untuk mencari tahu siapa sebenarnya gadis bernama Mutiara tersebut dan apa kaitannya dengan semua orang yang kini ada di sekelilingnya. Pertemuan itu menjadi titik awal terbukanya rahasia besar yang selama ini terkubur, sebuah kisah yang menghubungkan masa lalu, kehilangan, dan kebenaran yang selama ini tidak pernah terucap. Cynthia belum sadar bahwa pertemuan itu adalah awal dari rangkaian takdir yang akan mempertemukannya kembali dengan masa lalu yang pernah hilang.